Pemirsa, selebriti yang juga anggota DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus penjarahan rumahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pemeriksaan 4 saksi yang disebut menjarah rumah Uya Kuya pada akhir Agustus yang lalu. Bukan wewenang saya, Pak. Saya juga bingung karena dia di pengadilan. Saya bukan hakim, bukan jaksa. Iya, saya tahu. Usai sidang, Uya Kuya didatangi 2 ibu-ibu yang meminta agar anaknya yang menjalani sidang agar dimaafkan dan juga dibebaskan. Uya Kuya mengaku datang untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Dirinya juga menegaskan proses hukum yang berlangsung saat ini sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum dan dirinya bukan pelapor utama. Meskipun rumahnya hancur dan isinya habis dijarah, Uya mengaku sudah ikhlas dan memaafkan pelaku. Uya mengaku total kerugian yang dialami mencapai 7 miliar rupiah. Meskipun tidak ingin para terdakwa dihukum berat, namun dirinya menyebut putusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim. Maafin ya Allah Bapak. Maafin aku. Terus terang ini pengalaman saya pertama kali namanya duduk sidang di pengadilan. Jadi saya juga tadi nggak tahu saya mau ditanya apa, ya datang aja sesuai dengan surat panggilan. Ya saya datang dan saya menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara. Pak, itu gimana Pak? Dan tadi masalah kucing dan masalah TV sendiri itu gimana menurut Bapak? Ya, saya tadi kan hanya ditanya sebagai saksi karena pelapornya juga bukan saya. Pelapornya kan adalah Rizi, kan yang tinggal di rumah saya tuh bukan hanya saya. Dia yang tinggal di rumah saya itu ada mertua saya, ada adik ipar saya, ada ponakan istri saya, ada karyawan saya, ada keluarga karyawan saya. Jadi banyak tinggal di rumah itu. Mas Rizi itu sebagai apa tadi? Rizi ada ipar saya. Iya. Tapi pada intinya Pak Uya Kuya memaafkan perbuatan dari para terdakwa ya Pak ya. Oh, memaafkan, saya dari awal udah memaafkan. Saya ikhlas dari awal, saya memaafkan dan intinya kan memang saya tidak melakukan apa-apa. Pengadilan Tipikor Semarang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan Plaza Klaten. Kuasa hukum terdakwa menilai ada unsur kriminalisasi dalam proses penegakan hukum. Terdakwa Ferry Sanjaya diduga telah menyebabkan kerugian negara 10,2 miliar rupiah selama mengelola Plaza Klaten dari tahun 2019 hingga 2023. Penerimaan kas daerah dari penyewaan sewa Plaza Klaten yang seharusnya 14,2 miliar hanya tercatat 3,9 miliar rupiah. Namun kuasa hukum menegaskan tidak ada kerugian nyata menurut ahli dan menyebut adanya unsur kriminalisasi. Serta mempertanyakan mengapa mantan Bupati Sri Mulyani kemudian juga tidak disentuh oleh proses hukum. Pasal 108 KUHP, manakala kita mengetahui ada orang membuat kejahatan, wajib melaporkan. Kenapa Stapenda dengan ibu, katakanlah Sri Mulyani, selama 3 tahun tidak melaporkan terdakwa melakukan katakanlah tindak pidana korupsi? Bahkan mereka yang punya pengadaan barang dan jasa ada di pihak Pemda kan, bukan di pihak kita. Itu yang paling penting. Kenapa sekarang ya kita yang dipersalahkan? Makanya katakan kriminalisasi. Pemirsa, belasan aktivis hukum Sultra Kamis siang berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta mendesak pengusutan dugaan korupsi konsesi lahan tambang di Sulawesi Tenggara yang merugikan negara 5,7 triliun rupiah. Marilah kita senantiasa datang bertandang di salah satu instansi. Berbekal spanduk dan pengeras suara, mereka menuntut Kejagung menuntaskan dugaan korupsi konsesi lahan tambang seluas 985 hektar di Sulawesi Tenggara. Pasalnya, penyidikan di Kejari Sultra dinilai lamban meskipun 13 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka juga mendorong Jaksa Agung menonaktifkan Kejati Sultra karena dianggap tidak serius menangani kasus tersebut. Aksi lanjutan disebut akan digelar di depan gedung KPK Merah Putih agar kasus ini menjadi perhatian pemerintah. Pesan penting bagi kita bersama sebagai basis Kejati Sultra hari ini tidak mampu memberantas tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, baik untuk mafia-mafia di pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun juga di tingkat kabupaten dan
Ke kasus lainnya pemirsa, viral aksi Bang Jago dilakukan seorang supir angkot di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai viral, aksi Bang Jago berakhir ditangkap polisi. Aksi Bang Jago yang merupakan sopir angkot di Sidoarjo, Jawa Timur viral. Pelaku sempat marah dan emosi ke pengendara pick up dan memepet kendaraannya. Tidak hanya mengancam, pelaku juga memukul mobil menggunakan kunci roda dan menabrak bagian belakang. Polisi kemudian menangkap pelaku dan mempertemukannya dengan korban. Kami pertemukan di pos TPI dan kami lakukan mediasi antara keduanya, saling memaafkan, tujuannya agar tidak menjadi contoh bagi pengendara yang lain. Aksi sok jagoan di jalan raya ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh kedua pihak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Aidis melaporkan. Pemirsa, pasca diserah terimakan dari kepolisian kepada keluarga di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur pada Kamis sore, jenazah Alvaro Kiano Nugroho tiba di rumah duka di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jenazah Alvaro pun langsung disolatkan dan dimakamkan di TPU yang tidak berjarak jauh dari rumahnya. Sekitar pukul 3 sore, jenazah Alvaro Kiano Nugroho tiba di rumah duka di Jalan Masjid Muflihun, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jenazah kemudian dibawa ke Masjid Muflihun, tempat terakhir kali almarhum Alvaro terlihat untuk disolatkan. Usai disolatkan, jenazah Alvaro langsung dibawa ke pemakaman wakaf Masjid Muflihun untuk dimakamkan. Suasana haru pun menyelimuti proses pemakaman Alvaro ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga yang temui usai pemakaman mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengawal sejak awal hingga akhirnya Alvaro ditemukan. Makasih banyak untuk Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan, Polri, terutama untuk Bu Sela yang udah banyak membantu dari awal sampai ini terungkap. Ucap syukur alhamdulillah bahwa selama 9 bulan ini sudah terungkap dan diketemukannya, walaupun angka itu diketemukan. Saya juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak. Menganggap kita bencana biasa, tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Pelan-pelan. Bawa ke canungnya. Oke. Pemirsa, satu keluarga nekat melakukan perjalanan panjang dari kota Langsa ke kampung halaman di Kabupaten Bener Meriah. Kondisi akses jalan yang terputus memaksa mereka harus berjalan kaki selama 5 hari. Penyeberangan ketiga. Berkali-kali mereka harus menapaki jalan terjal berbatu serta jalan berlumpur yang pekat. Perjalanan sempat terhenti di 2 hari di Idi Rayek, Aceh Timur karena tingginya air serta lumpur. Setelah banjir surut, mereka kembali melanjutkan perjalanannya, akhirnya mencapai Kabupaten Bener Meriah. Kami berjalan dalam perjalanan 5 hari selama bencana dari
Kota Langsa pulang ke Takengon. 2 hari kami menginap di Idiraya. Setelah itu tidak bisa lewat karena airnya. Seorang anak di Aceh Tamiang juga tidak mampu tahan tangisnya saat berjumpa dengan ayahnya yang sempat hilang 5 hari. Sang anak menemukan ayahnya sedang berjalan tanpa alas di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja, cuma selutut. Dia dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan viral di media sosial. Pemirsa, lebih dari sepekan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara terpaksa mengungsi. Warga pun harus bertahan dengan segala keterbatasan karena wilayah tersebut masih terisolasi. Rumah warga Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, porak-poranda diterjang banjir bandang. Salah satu desa yang terdampak paling parah ada di Desa Gedumbak. Lebih dari sepekan rumah warga masih terendam lumpur dan material pasca banjir bandang. Warga harus bertahan di tenda pengungsian dengan segala keterbatasan lantaran lokasi dan akses yang terputus. Bahkan sebagian jalan perkampungan masih tergenang banjir setinggi 1 meter. Bantuan yang diterima pun sangatlah minim. Warga mengharapkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. 300 kakak lebih, kalau jiwa 1000 lebih. Saat ini masih mengungsi nih Pak? Masih mengungsi semua, tapi yang di dalam itu masih terjebak, belum bisa keluar. Belum bisa keluar karena akses jalan belum ada. Karena di jalan itu masuk ke dalam kami bilang ini Tanjung ya, masuk ke dalam Tanjung di Munasah sana, masih ada sekitar warga yang sakit pun ada, yang tua, anak kecil, belum bisa evakuasi keluar tempat titik pengungsi kami di masjid. Bencana ini menjadi salah satu kejadian terparah yang menimpa wilayah Langkahan dalam beberapa tahun terakhir. Warga berharap desa yang terisolasi ini segera mendapatkan bantuan pemerintah. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan pacuan kuda di Bener Meriah Aceh ambles pasca dihantam banjir bandang dan tanah longsor. Jalan amblas itu diduga karena kondisi tanah yang sangat labil dan diperparah dengan upaya penanganan banjir yang tidak tepat. Jalan pacuan kuda di Bener Meriah Aceh ambles. Jalan ini merupakan akses vital mobilisasi warga. Jalan ambles ini mengalami kerusakan setelah dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Jalan ambles terjadi saat petugas berupaya untuk membuat parit guna mempercepat aliran air hujan di Jalan Pacuan Kuda Bener Meriah Aceh. Namun hal tersebut justru menimbulkan masalah baru. Alat berat yang menggali parit tidak memperhitungkan kondisi tanah yang ternyata struktur tanah di bawah lapisan aspal berpasir dan mudah tergerus. Akibatnya penumpang aspal melemah dan sebagian jalan mendadak ambles. ...27 orang warga desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dinyatakan hilang usai banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru. Tim SAR gabungan terus berjibaku untuk mencari korban yang hilang terseret arus air banjir bandang.
Usai banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 26 November lalu, 30 orang warga desa Aik Garoga, Kecamatan Batang Toru dinyatakan hilang. Desa ini merupakan desa terparah diterjang banjir bandang. Sebagian besar rumah dan bangunan lainnya di desa ini habis tersapu air. Hingga Rabu sore, tim SAR gabungan telah menemukan 3 orang korban yang sempat dinyatakan hilang. 3 jenazah korban yang berhasil ditemukan tersebut berkisar 2 hingga 3 km dari desa Aik Garoga, yakni desa Huta Godang dan desa Batu Hula. Laporan dari awal yang kita terima dari BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan, orang yang hilang di desa Garoga itu berjumlah 30 orang. Nah, yang sudah kita ketemukan itu dimulai dari kita ketemukannya itu 3 orang dan sisanya 27 orang lagi. Berarti hingga saat ini 27 orang lagi masih dinyatakan hilang ya, masih Pak ya? Dinyatakan hilang dan masih kita terus cari. Tim SAR gabungan kesulitan melakukan pencarian lantaran material lumpur yang terlalu tebal dan lokasi yang cukup luas. Hingga saat ini proses pencarian terhadap 27 korban yang dinyatakan hilang terus dilakukan hingga menyisir aliran sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Viral di media sosial, ibu-ibu korban banjir memprotes keras aparat kelurahan yang membagikan bantuan. Dirinya mengaku kesal karena tidak kunjung mendapatkan bantuan dan menuding penyaluran bantuan tidak merata. Seorang ibu-ibu di Kelurahan Gunung Sarya, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, memprotes keras aparat kelurahan. Ibu ini menuding pembagian bantuan korban banjir dari berbagai pihak tersebut tidak merata. Ibu bernama Erning ini mengaku kesal karena tak kunjung mendapat bantuan dari posko banjir bandang. Ya. Sudah 4 hari rumah kami kayak gini, Pak. Ya. Tidak ada lagi bantuan kami, Pak. Ini bantuan kayak nyosa sama bahan. Rumah kami rata kayak ikut, Pak. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar mengakui bantuan yang masuk ke Sumatera Barat, terutama Kota Padang, memang tidak terkoordinir dengan baik. Sehingga pembagiannya kurang merata. Pada seluruh pihak yang akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor ini agar mengkonfirmasi ke posko setempat sehingga nanti bisa diarahkan mana lokasi-lokasi yang membutuhkan logistik dan bantuan-bantuan tertentu. Namun demikian, BPBD Sumbar berterima kasih kepada seluruh donatur dan mengimbau untuk bisa melapor ke posko-posko BPBD atau pemerintah kabupaten kota agar penyaluran bantuan lebih terkoordinir dan merata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Polri bentuk Satgas Gabungan untuk investigasi gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Bahkan Polri pun akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terkait dengan temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Kementerian Kehutanan dan Polri telah menandatangani MOU untuk menginvestigasi bersama asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Dalam waktu 24 jam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyebut jajaran Kemenhut telah lakukan penyusuran untuk mengetahui titik awal asal kayu. Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum of Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam anatomi kayu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap memproses hukum jika ditemukan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak
dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Selain banyaknya korban jiwa, bencana banjir di Sumatera menjadi perhatian masyarakat karena banyak ditemukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir yang diduga hasil pembalakan liar. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Komisi 6 DPR RI menyoroti banyaknya temuan kayu gelondongan di lokasi banjir dan longsor di Sumatera saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 dengan Kementerian Kehutanan. Komisi 6 menilai telah terjadi pembiaran terhadap sejumlah aktivitas pembalakan liar dan tambang-tambang ilegal oleh Kementerian Kehutanan. Silakan. Pak Rohmin mana? DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 6 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 6 pun menilai telah terjadi pembiaran terhadap pembalakan liar dan pertambangan ilegal di Sumatera. Ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak. Kayunya. Coba Pak bayangkan. Gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat. Nih, toh, yang sudah terungkap. Apa? Ayo, upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil, Pak. Bapak tidak paparkan, ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Dalam rapat dengar pendapat, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tak bisa tangani bencana yang terjadi di Sumatera. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan RI telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera. Mereka harus hadir datang Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Yang dipaparkan. Sementara itu, Ketua Komisi 6 DPR RI, Titi Soeharto, kesal terhadap perusahaan pelaku pembalakan yang masih beroperasi di tengah bencana. Bahkan dirinya pun meminta Kementerian Kehutanan untuk mencari tahu dan menindak perusahaan tersebut. Saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece?
mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua. Pemirsa, gelombang solidaritas bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera terus berdatangan. Salah satunya adalah datang dari kreator konten Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menyisakan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Melihat kondisi ini, gelombang solidaritas bantuan untuk korban terus berdatangan, termasuk dari para pesohor di Indonesia. Salah satunya datang dari kreator konten Ferry Irwandi. Pendiri Malaka ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah dari masyarakat. Padahal awalnya Ferry hanya targetkan 500 juta rupiah. Gue speechless karena di awal targetnya cuma 500 juta, ternyata bisa terkumpul sebanyak itu. Gokil lah, masyarakat Indonesia gokil banget. Dan terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah membantu, terima kasih sudah saling menjaga ya teman-teman, dan sudah jadi tanggung jawab dengan dana sebesar itu, dengan kepercayaan sebesar itu. Semua bantuan ini bisa tersalurkan secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Ferry juga menjelaskan penggunaan dana hasil donasi ini akan diperbaharui secara berkala. Masyarakat pun bisa melihat melalui kitabisa.com. Masih tinggi banget. Dan udah berapa hari, Bang? Seminggu masih kayak gini. Ferry Irwandi juga ikut langsung memberikan bantuan ke lokasi bencana dan langsung memastikan bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang berhak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bersama dengan MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Pemirsa, sebuah paket program terpadu diluncurkan di Nabire, Papua Tengah. Program ini menjadi langkah konkret untuk memajukan pendidikan setempat. Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan paket program terpadu bernilai lebih dari 90 miliar rupiah. Dana besar ini dialokasikan untuk pemberian bantuan biaya sekolah gratis jenjang SMA dan SMK, pemberian bantuan dana pengelola asrama berbasis keagamaan dan daerah 3T, dan penyerahan bantuan smartboard untuk pembelajaran digital. Dan yang disalurkan kepada sekolah-sekolah ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan anak-anak Papua Tengah. Pesan saya itu, Pak Bupati yang ada, kepala-kepala dinas yang ada, yang kabupaten ya, guru-guru yang hadir, ini bukan bekerja dinas Provinsi Papua Tengah, ini bekerja kita semua. Satu jadi kepala, satu jadi mata, satu jadi tangan, satu jadi kaki, satu jadi telinga, kita komplit menjadi satu tubuh untuk bagaimana mewujudkan pendidikan yang lebih baik ke depan. 3 program ini juga terintegrasi dengan inisiatif pendidikan lainnya, seperti dukungan terhadap program sekolah sepanjang hari atau SSH. Pendidikan harus menjadi skala prioritas untuk membangun tanah Papua. Supaya apa? Supaya dia bisa bersaing, hidup di mana saja dia bisa bersaing. Ketika para harta kekayaan bersifat tanah, hutan itu habis, ilmu pengetahuan itu yang akan membawa dia tetap survive di mana pun dia. Komitmen Pemprov Papua Tengah ini direncanakan akan diperluas mencakup jenjang SD dan SMP pada tahun 2026 mendatang. Langkah strategis Pemprov Papua Tengah ini menjadi contoh nyata prioritas pemerintah daerah pada sektor pendidikan dalam menyiapkan generasi yang dapat bersaing ke depan. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko, Afidatu Shiva, iNews melaporkan. Pemirsa, daging sapi Australia dikenal dengan kualitasnya yang premium untuk diolah menjadi hidangan steak. Tapi siapa sangka jika daging sapi Australia ini dapat diolah menjadi hidangan khas Korea yang lezat seperti yang satu ini.
Meat and Livestock Australia bekerja sama dengan Swalende Food Hall menghadirkan pilihan hidangan daging cita rasa Korea bernama Key Barbecue Aussie Beef. Acara peluncuran diberiakan cooking demo oleh Chef Index Tanker yang menghadirkan menu beef bulgogi dan spicy gochujang barbecue. Kolaborasi ini berawal dari program Aussie Meat Academy yang menghadirkan kunjungan ke Korea Selatan pada Juli lalu. Dalam perjalanan tersebut, para peritel dari 5 negara Asia Tenggara termasuk Indonesia diajak mempelajari langsung ekosistem retail daging merah Korea Selatan yang dikenal paling maju di kawasan Asia. Jadi ya, daging sapi Australia itu kan orang mungkin kenalnya hanya steak ya, mungkin bisa dibikin rendang dan sebagainya. Nah, kita memperkenalkan bahwa daging sapi Australia ini juga bisa dibuat untuk berbagai jenis style Korean ya, style jenis masakan gitu ya. Jadi salah satunya adalah Korean yang style gitu kan. Menu siap masak memadukan kualitas daging sapi Australia dengan bumbu khas Korea. Kini hanya di 7 Grade Food Hall di Jakarta mulai Desember 2025 untuk menjadi pilihan hidangan saat menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Pastinya kita mengharapkan adanya excitement daripada customer yang ada di food hall. Jadi kita mau juga nih coming up with the new idea untuk customer supaya mereka bisa experience different type of cutting beef yang bisa dipakai untuk Korean grilling. Dan juga kita juga memakai 100% Australian beef saat ini. Jadi karena kita memakai Australian beef, kita juga punya beberapa cuttings yang kita specifically kita buat untuk Korean tema ini gitu. Dengan hadirnya produk Key Barbecue Aussie Beef siap masak ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman memasak masyarakat sekaligus memperkenalkan standar daging premium Australia yang terinspirasi langsung dari cita rasa Korea. Dari Jakarta, Stephen Patidaba, A-News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Istana Huning di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut turut dibahas kerjasama kedua negara hingga bidang diplomasi parlemen. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning di Istana Kepresidenan Jakarta. Wang Huning langsung bersalaman dan berpelukan dengan Prabowo mengawali pertemuan bilateral ini. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengajak Wang ke salah satu ruangan dan pamer sejumlah lukisan dan foto panda. Presiden juga bercerita tentang panda bernama Satrio Wiratama yang diberi nama langsung oleh Presiden Prabowo. Saya kasih nama Satrio Wiratama. 我给他取了一个印尼名字，叫 Satrio Wiratama. Artinya pejuang mulia yang berani dan berbudi luhur. 它的印尼语的含义是勇敢的奋斗者。 Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio. Wang Huning mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena panda mereka bisa melahirkan di Indonesia dan dirawat dengan baik di Taman Safari. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyatakan siap untuk negosiasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ke Cina. Purbaya menyebut tim teknis kementerian bersama Danantara akan segera melangsungkan diskusi guna membahas skema yang tepat dalam menyelesaikan utang WUSH. Meski demikian, Purbaya menjelaskan kedua pihak akan memastikan terlebih dahulu dengan bertemu dengan siapa di China dan seperti apa skema penyelesaian yang akan ditawarkan. Iyalah, cuman kita belum saya bilang begini, saya nggak tahu di Cina ketemu siapa, China Development apa NDRC-nya. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kita ke Cina. Kalau nggak saya bingung ke Cina ketemu siapa nggak jelas. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyoroti banyaknya temuan kayu gelondongan di lokasi banjir dan longsor di Sumatera saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 dengan Kementerian Kehutanan. Komisi 6 menilai telah terjadi pembiaran terhadap sejumlah aktivitas pembalakan liar dan tambang-tambang ilegal oleh Kementerian Kehutanan. Kami persilakan Pak Rohmin mana? DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 6 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan.
Komisi 6 pun menilai telah terjadi pembiaran terhadap pembalakan liar dan pertambangan ilegal di Sumatera. Ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak. Kayunya. Coba Pak bayangkan. Gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat. Nih, yang sudah terungkap. Apa? Ayo upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil, Pak. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Dalam rapat dengar pendapat, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tak bisa tangani bencana yang terjadi di Sumatera. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjoan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan RI telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera. Mereka harus hadir datang Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Yang dipaparkan disampaikan kepada kami. DPR memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Bergantian anggota Komisi 4 DPR RI mengecam Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS, Rahmat Saleh, bahkan meminta para menteri yang dianggap tidak mampu menangani banjir dan longsor Sumatera untuk mengundurkan diri. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Usai rapat, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi mendukung Kementerian Kehutanan untuk menindak siapapun yang menyebabkan banjir. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut ada 12 perusahaan yang terindikasi menyebabkan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Intinya kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon illegal logging, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu, dan yang untung punya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa. Itu kami mendukung kementerian supaya ditindak. 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar ya, yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga, khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya,
kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi, berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi, dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum ya. Pemirsa, truk bermuatan parafin terbakar hebat di Guangzhou, China dan menyebabkan jalanan diselimuti api. Kebakaran hebat truk bermuatan sekitar 2.400 liter parafin cair terjadi di jalanan dekat stasiun metro Shaiyuan, Guangzhou pada Senin siang. Insiden memicu kobaran api yang merembet ke puluhan meter di sepanjang jalan. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran yang diduga terjadi akibat muatan bocor. Namun, deretan skuter listrik yang terparkir di tepi jalan hangus terbakar. Siklon Ditwa menerjang Sri Lanka hingga membuat sejumlah kota lumpuh. Sedikitnya 400 orang dilaporkan tewas. Warga Sri Lanka menghadapi kehancuran yang meluas setelah siklon Ditwa melanda negara itu. Sedikitnya 410 orang tewas dan 336 orang masih hilang dengan dampak pada lebih dari 1,4 juta orang di 25 distrik. Jumlah korban jiwa tertinggi dilaporkan di Kandy, Badula, dan Nuwara Eliya. Penduduk mencoba menyeberangi jalan-jalan kota yang banjir dan membersihkan lumpur serta puing-puing dari rumah. Infrastruktur penting rusak parah dengan lebih dari 200 jalan masih terblokir. 10 jembatan hancur, sementara layanan kereta api dan jaringan listrik terganggu, menyebabkan sekitar 1,1 juta orang kehilangan akses. Tim penyelamat terpaksa mengandalkan operasi udara dan air untuk menjangkau penduduk yang terlantar. Siklon Ditwa dilaporkan telah melemah, namun pihak berwenang memperingatkan bahwa banjir di Sri Lanka akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk surut dan pemulihan penuh bisa membakar waktu hingga berminggu-minggu. Pemirsa, militer Israel kembali melanggar gencatan senjata dan melakukan serangan di Gaza. 5 warga tewas termasuk seorang jurnalis asal Palestina. Sebuah serangan pesawat nirawak pasukan Israel pada hari Selasa di kota Khan Yunis, Gaza Selatan menyebabkan sedikitnya 5 warga tewas. Di antara korban tewas adalah seorang jurnalis Palestina, Mahmud Wadi. Sementara sejumlah lainnya terluka. Serangan ini menegaskan bahwa meskipun sudah ada gencatan senjata, kekerasan belum mereda. Warga sipil dan jurnalis masih berada dalam bahaya. Data Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 356 warga Palestina tewas dan lebih dari 900 lainnya terluka sejak gencatan senjata Hamas Israel berlaku pada 10 Oktober 2025 lalu. Militer Israel mengubah sebuah stadion di tepi barat Palestina menjadi kamp penahanan warga Palestina. Dalam video nampak pasukan berseragam Israel memakaikan penutup mata kepada seorang warga. Pasukan militer Israel diketahui menyekap dan menginterogasi sejumlah warga di sebuah stadion di kawasan Hebron, tepi barat Palestina. Diduga para tahanan merupakan penduduk yang menjadi korban penjarahan militer Israel.